Nah pemirsa, sekarang saya lanjutkan ke menu kedua saya, yaitu bubur sumsum candil. Nah kegagalan yang pernah saya alami itu, pada saat memasak bubur sumsum, saya kira itu tidak gosong. Padahal saya udah ngaduk-aduk, ternyata itu gosong. Nah bahkan sampai melengket di bawah-bawahnya. Pertama-tama saya akan menimbang tepung beras. Takaran saya adalah 160 gram. Untuk mendapatkan hasil bumbu sumsum yang halus, lembut, itu saya tambahkan dengan tepung tapioka dengan takaran 32 gram. Ini tadi adalah tepung yang telah dicampurkan, yaitu tepung beras dengan tepung tapioka. Santan yang diperlukan adalah 100 ml. Selanjutnya adalah 900 ml air. Ini diaduk sampai tepung dan air dan santan ini larut dalam air. Saya akan menyaring adonan tepung ini ke dalam wajan ini agar tepung dan air itu semua terlarut dengan rata. Dan saat kita masak, bubur sumsum ini tidak menggumpal. Saya menambahkan daun pandan ke dalam adonan yang akan dimasak. Saya akan memasukkan sedikit garam. Nah, adonan bubur sumsum ini kita harus langsung diaduk ya. Tidak boleh menunggu lama, terus diaduk tanpa berhenti sampai benar-benar adonannya sempurna. Pada saat memasak bubur sumsum itu, api tidak boleh terlalu besar. Api sedang, tapi kita mesti mengaduk. Nah, adukannya itu juga tidak boleh menggunakan kuah ataupun sendok. Sebaiknya menggunakan yang seperti whisk, jadi itu bisa semuanya tercampur dengan rata dan adukannya. Nah kalau begini, ini tandanya ini udah matang, udah selesai ya. Untuk menu bubur sumsum itu sebenarnya kelihatannya simple, padahal sebenarnya waktu pembuatan kalau kita tidak tahu tekniknya gimana, itu bisa-bisa gagal. Itu bubur sumsumnya bisa menggumpal atau jadinya mengeras gitu loh. Langkah selanjutnya adalah saya akan membuat candil. Ini adalah air. Saya akan campur untuk mengulen tepung beras ketan. Kita tambahkan air lagi sampai benar-benar tepung tercampur dengan air dan merata.
sudah tercampur rata ya. Nah pemirsa, saya ada satu trik agar candil ini pada saat diulek dibuletin tidak bakalan retak-retak gitu saat kita masaknya. Caranya adalah saya akan membuat biang. Saya ngambil sedikit dari adonan tersebut, kemudian saya akan masak di dalam air mendidih. Saya akan merebusnya ini sampai dia benar-benar matang. Nah pemirsa, selesai begini udah bisa, saya akan angkat ini biangnya. Saya campurkan ke adonan tadi. Sekarang saya akan mengulen biang ini dengan adonan tadi sampai benar-benar tercampur rata dan kalis. Nah sekarang berikutnya adalah kita akan membuat candil dengan dibulat-bulatkan kecil-kecil. Sambil kita bulat-bulatin candil, saya memasak air dengan air sekitar 1 liter air, ditambahkan daun pandan. Kita rebus sampai mendidih. Ini ya hasil candil yang udah dibulet-buletin. Selanjutnya saya akan memasukkan ke dalam panci. Selanjutnya ini, sambil menunggu dia, saya akan memasukkan gula aren. Kegunaan dari gula aren ini sebagai pewarna sehingga candilnya bisa berwarna kecoklatan dan juga menambah rasa. Setelah itu, saya akan menambahkan gula putih 2 sendok. Untuk mengentalkan kuah dari candil ini, saya akan melarutkan tepung tapioka dengan air putih. Saya akan menuangnya sambil diaduk supaya tidak menggumpal. Sebenarnya dari kedua resep ini saya kembangkan lagi. Karena belum tentu bahan yang pertama kita dapat dari resep dari orang itu bisa kita cocok ya. Nah, bahan-bahan ini kita sendiri yang akan mengkombinasikan lagi kembali. Nah, pemirsa, saya telah selesai menyiapkan bubur sumsum. Sekarang saatnya saya menyajikan ke dalam mangkok. Bubur sumsum, saya tambahkan candil. Candil ini udah berubah warna ya, seperti begini. Nah pemirsa, untuk sebagai pelengkap dari menu bubur sumsum ini, boleh pemirsa tambahkan gula aren ataupun gula merah. Yang kedua, santan. Nah pemirsa, inilah dua menu kesukaan keluarga saya. Ada menu pertama, lemper vegetarian. Yang kedua, bubur sumsum candil. Kedua resep ini mengandung karbohidrat yang bisa menambah tenaga. Jadi tidak salah kalau keluarga Anda memilih kedua menu ini sebagai makanan sehat.
Terima kasih telah menonton Dapur Mama Sonita. Silakan mencoba resep saya. Sampai jumpa. Acara ini dipersembahkan oleh